Namaku Sarah. Jika ada satu hal yang paling aku banggakan dalam hidupku selama 5 tahun terakhir, itu adalah keluarga kecil yang kubangun bersama Ryan. Rumah kami sederhana, tipe 36 di pinggiran kota, dengan cat dinding berwarna krem yang mulai mengelupas di beberapa bagian. Namun, di dalamnya, aku selalu merasa hangat. Setidaknya, itulah yang kurasakan sebelum badai bernama masa lalu itu datang menghantam tanpa permisi. Untuk memahami rasa sakitku hari ini, kau harus memahami siapa Ryan dulu. 7 tahun yang lalu, aku bertemu Ryan di sebuah kedai kopi dekat kampus. Saat itu, dia bukan sosok suami gagah yang kini sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Ryan versi 7 tahun lalu adalah pria yang hancur. Matanya kosong, penampilannya berantakan, dan auranya begitu kelam seolah dia memikul beban dunia di pundaknya. Aku mengenalnya sebagai teman satu organisasi, meski tidak terlalu dekat. Kabar burung beredar cepat di kampus kami. Ryan, mahasiswa teknik yang cerdas itu, baru saja ditinggalkan oleh Bella, primadona kampus. Kisah mereka tragis, setidaknya bagi Ryan. Mereka berpacaran sejak semester awal, bersumpah setia, merakit mimpi bersama. Ryan bekerja paruh waktu mati-matian, hanya untuk membelikan Bella tas atau sepatu yang diinginkannya. Ryan mencintainya dengan cara yang bodoh dan buta. Namun, cinta Ryan yang tulus kalah telak oleh kilau harta. Bella memilih selingkuh. Bukan dengan mahasiswa lain, melainkan dengan seorang pengusaha, laki-laki mapan yang usianya jauh di atas kami. Pria itu kaya raya, sering menjemput Bella dengan mobil mewah yang mengkilap. Desas-desus mengatakan pria itu sudah beristri, tapi Bella tidak peduli. Dia silau. Dia ingin hidup instan, ingin kemewahan yang tidak bisa diberikan oleh Ryan yang saat itu hanya mahasiswa miskin. Aku ingat hari di mana Ryan benar-benar patah. Dia memergoki Bella turun dari mobil pria itu, tertawa lepas sambil menenteng tas belanjaan bermerek. Saat Ryan menuntut penjelasan, Bella hanya berkata dengan dingin, "Kamu bisa kasih aku apa, Ryan? Cinta nggak bisa buat beli makan. Dia bisa jamin masa depanku. Jangan ganggu aku lagi." Bella pergi, menjadi wanita simpanan. Dia rela menjadi yang kedua, atau mungkin ketiga, asalkan hidupnya terjamin. Dia tidak dinikahi, hanya disimpan di sebuah apartemen mewah bagai burung dalam sangkar emas. Sejak saat itu, Ryan berubah menjadi pendiam dan sinis terhadap wanita. Disitulah aku masuk. Bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai teman yang mendengarkan. Aku tidak menghakiminya. Aku menemaninya menyelesaikan skripsi yang sempat terbengkalai. Aku membawakannya makan siang saat dia lupa makan, karena terlalu sibuk meratapi nasib. Perlahan, dinding es di hati Ryan mencair. "Kenapa kamu baik banget sama aku, Sar? Aku ini pecundang. Kalah saing sama om-om kaya," kata Ryan suatu sore, setahun setelah kejadian itu. "Kamu bukan pecundang, Ryan. Kamu cuma memberikan hatimu pada orang yang tidak tahu cara menghargainya. Suatu hari nanti, kamu akan dapat yang lebih baik," jawabku tulus. Singkat cerita, Ryan akhirnya melamarku. Dia bilang, akulah wanita yang membuatnya percaya kembali pada cinta. Bahwa cinta sederhana yang tulus itu masih ada. Kami menikah dengan pesta sederhana namun hikmat. 3 tahun pertama pernikahan kami adalah surga. Ryan bekerja keras di sebuah perusahaan konstruksi. Karirnya menanjak. Kami dikaruniai 2 orang anak yang lucu, Dika dan Nisa. Ryan adalah ayah yang penyayang dan suami yang perhatian. Dia sering berkata, "Untung aku nikahnya sama kamu, Sar. Kalau dulu aku nggak ketemu kamu, mungkin aku udah gila." Kalimat itu dulu terdengar manis. Sekarang, kalimat itu terdengar seperti lelucon yang menyakitkan. Semua berubah 6 bulan yang lalu. Awalnya hanya perubahan kecil. Ryan mulai sering memegang ponselnya sambil tersenyum sendiri. Lalu, dia mulai sering pulang terlambat. Alasannya klise, meeting, proyek luar kota, atau macet. Uang belanja yang biasanya lancar, mulai tersendat. "Maaf ya, Bun, kantor lagi ada pemotongan insentif, proyek lagi sepi," katanya saat aku bertanya kenapa jatah bulanan berkurang drastis. Sebagai istri yang berbakti, aku percaya. Aku bahkan rela berjualan kue kering secara online untuk menutupi kebutuhan susu Dika dan Nisa agar Ryan tidak merasa terbebani.
Betapa bodohnya aku. Fakta sebenarnya terkuak secara tidak sengaja. Suatu sore, aku membawa anak-anak jalan-jalan ke sebuah taman kota yang agak jauh dari rumah. Di sana, aku melihat mobil yang sangat kuhafal plat nomornya. Mobil Rian. Jantungku berdegup kencang. Bukannya Rian bilang dia ada meeting di kantor? Aku mendekat, mengintip dari balik pohon besar. Di sebuah bangku taman, Rian duduk. Tapi dia tidak sendiri. Di sebelahnya ada seorang wanita cantik, berkulit putih mulus dengan rambut panjang terurai. Wajahnya terlihat sendu. Di pangkuan wanita itu, ada seorang anak kecil berusia sekitar 4 tahun. Rian tidak sedang meeting. Rian sedang mengusap kepala anak kecil itu, lalu tangannya beralih menggenggam tangan wanita di sebelahnya. Tatapan Rian itu adalah tatapan yang sama saat dia memandangku di awal pernikahan kami. Tatapan penuh kasih dan iba. Wanita itu menoleh, dan duniaku runtuh. Bella, mantan kekasihnya semasa kuliah. Wanita yang dulu mencampakkannya demi pria kaya. Wanita yang membuat Rian hancur lebur sebelum aku memungut kepingan hatinya. Dia kembali. Tapi penampilannya tidak seglamor dulu. Wajahnya tetap cantik, tapi matanya menyeratkan kelelahan. Pakaiannya sederhana, tidak ada lagi tas branded yang dulu dia banggakan. Aku gemetar. Kakiku lemas. Ingin rasanya aku melabrak mereka saat itu juga, tapi Dika menarik ujung bajuku. Bunda, ayo beli es krim. Aku menahan air mata, membawa anak-anak pulang dengan perasaan hancur. Malam itu, aku menunggu Rian pulang dengan dada sesak. Saat dia pulang jam 10 malam, aku langsung bertanya, "Kamu dari mana, Mas?" "Kan aku udah bilang, lembur di kantor, Bun." "Capek banget nih," jawabnya sambil melonggarkan dasi, tanpa menatap mataku. "Lembur di kantor atau reuni di taman kota sama mantan pacar?" Gerakan tangan Rian terhenti. Wajahnya pucat pasi. Dia menoleh pelan, matanya menyeratkan keterkejutan yang nyata. "Kak, kamu ngomong apa?" "Aku lihat kamu, Mas. Sama Bella. Sama anak kecil itu." Hening. Suasana kamar menjadi sangat mencekam. Aku berharap dia menyangkal, aku berharap dia bilang aku salah lihat. Tapi Rian malah menghela napas panjang, lalu duduk di tepi kasur dengan wajah yang tiba-tiba berubah menjadi defensif. "Oke, kalau kamu udah tahu." "Iya, aku ketemu Bella." "Kenapa? Sejak kapan?" Suaraku bergetar menahan tangis. "Belum lama. Kami nggak sengaja ketemu." Rian mulai bercerita, dan setiap katanya seperti pisau yang mengiris hatiku. Hidup Bella hancur. Sar. Laki-laki kaya selingkuhannya itu, ternyata istrinya tahu. Bella dilabrak, diusir dari apartemen, dan semua fasilitasnya ditarik. Laki-laki itu membuang Bella dan anaknya begitu saja, karena takut karirnya hancur kalau skandalnya terbongkar. Rian menatapku, matanya berkaca-kaca. Dia punya anak, Sar. Anak itu nggak berdosa. Mereka nggak punya tempat tinggal, nggak punya uang buat makan. Bella datang ke aku, minta tolong. Masa aku biarin? "Jadi kamu kasihan?" tanyaku sinis. "Kamu lupa dia dulu ninggalin kamu kayak sampah demi laki-laki kaya itu? Sekarang setelah dia jadi sampah, dia balik ke kamu. Jaga mulutmu, Sar." Rian membentak. Aku tersentak. Ini pertama kalinya dia membentakku demi membela wanita lain. Bella itu korban. Dia ditipu laki-laki itu. Dia ibu tunggal yang berjuang buat anaknya. Sebagai manusia, aku cuma menolong. Menolong sampai pegang-pegangan tangan? Menolong sampai bohong sama istri sendiri? Menolong sampai jatah susu anakmu kamu potong buat dia? Teriakku, melepaskan semua emosi. Rian terdiam, tapi wajahnya tidak menunjukkan penyesalan. Malah, dia terlihat marah karena merasa disudutkan. "Kamu ini kenapa jadi picik begini sih? Kamu cemburu? Cuma karena Bella lebih cantik dari kamu? Cuma karena dia masa lalu aku?" Rasanya jantungku berhenti berdetak. "Aku nggak nyangka kamu seiri ini sama orang yang lagi kesusahan," lanjut Rian dengan nada dingin. "Harusnya kamu bersyukur hidupmu enak. Punya suami sah. Bella nggak punya siapa-siapa selain aku sekarang." Malam itu, pertengkaran hebat terjadi.
Dan yang paling menyakitkan bukan hanya fakta bahwa dia bertemu mantannya, tapi bagaimana dia memutarbalikkan fakta. Dia membuatku merasa bersalah karena cemburu. Dia membuatku merasa jahat karena tidak mau menolong wanita yang dulu menghancurkan hidupnya. Sejak malam itu, Rian berubah total. Dia tidak lagi sembunyi-sembunyi. Dia terang-terangan mengangkat telepon dari Bella di depanku. "Iya, Bel. Nanti aku transfer ya. Kamu jangan nangis. Kasihan Rio, nama anak Bella," ucapnya lembut di telepon, sementara aku sedang menyuapi anak kami nasi kecap karena uang belanja sudah habis. Aku mencoba bertahan. Aku mencoba berpikir rasional demi anak-anak. Mungkin Rian hanya kasihan. Mungkin ini hanya fase di mana sindrom pahlawannya muncul. Namun, dugaanku salah besar. 2 bulan setelah kejadian itu, aku memergoki pesan di ponsel Rian saat dia sedang mandi. Pesan dari kontak bernama, klien proyek B. Isi pesan, "Mas, makasih ya uangnya udah masuk. Kamu kapan kesini lagi? Rio kangen papanya. Aku juga kangen pelukan kamu. Istri kamu yang bawel itu masih curiga nggak?" Darahku mendidih. Papanya? Pelukan? Aku menunggu Rian keluar dari kamar mandi. Saat dia keluar, aku melempar ponsel itu ke kasur. "Jelasin ini, Mas. Apa maksudnya? Rio kangen papanya? Apa maksudnya pelukan?" Rian melihat layar ponselnya, lalu wajahnya mengeras. Tidak ada lagi rasa bersalah. Yang ada hanya tatapan menantang. "Oke, kita buka-bukaan aja," kata Rian santai, sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. "Aku dan Bella, kami saling mencintai. Rasa itu ternyata nggak pernah hilang. Sar, dulu kami pisah karena keadaan, bukan karena cinta kami habis." "Keadaan? Dia selingkuh, Rian. Dia mata duitan. Dia hilaf. Manusia bisa berubah." Rian membela dengan berapi-api. Sekarang dia sudah berubah. Dia butuh aku. Dan jujur saja, aku nyaman sama dia. Dia ngerti aku. Nggak kayak kamu yang tiap hari cuma nuntut dan curigaan. Wajar kalau aku cari ketenangan di luar. Aku curiga karena kamu bohong. Aku nuntut karena itu hak anak-anak." "Terserah," potong Rian. "Intinya, aku nggak bisa ninggalin Bella. Anaknya butuh sosok ayah. Dan aku mau jadi ayah buat Rio." "Lalu aku dan anak-anakmu sendiri gimana?" tanyaku lirih. Rian menatapku datar. "Aku nggak akan ninggalin kamu, asalkan kamu bisa nerima Bella. Aku mau poligami, Sar." Dunia rasanya berputar. Poligami? Dengan wanita yang dulu mencampakkannya? Dengan wanita peselingkuh yang kini menjadi benalu dalam rumah tanggaku? "Nggak," jawabku tegas. "Aku nggak sudi dimadu. Apalagi sama perempuan murahan kayak dia." "Jangan sebut dia murahan." Rian melempar handuknya ke lantai dengan kasar. "Dia lebih mengerti aku daripada kamu. Kamu lihat diri kamu, Sar. Dasteran, bau bawang, muka kusam. Bella walau hidup susah dia tetap wangi, tetap cantik. Harusnya kamu ngaca kenapa suami bisa berpaling." Kalimat itu adalah titik nadir. Rian, pria yang kucintai, menghinaku secara fisik demi membela pelakor itu. Padahal aku kusam karena mengurus rumah dan anak-anaknya tanpa asisten. Aku bau bawang karena memasakkan makanannya. "Kalau kamu nggak setuju poligami," ucap Rian dengan nada mengancam, "jangan salahin aku kalau aku jarang pulang. Aku punya tanggung jawab moral ke Bella." Sejak hari itu, neraka dunia dimulai. Rian benar-benar jarang pulang. Gajinya hampir 80% lari ke Bella. Aku harus pontang-panting meminjam uang ke orang tua dan berjualan lebih keras demi makan anak-anak. Rian buta. Dia terkena guna-guna cinta masa lalu yang beracun. Dia pikir aku lemah. Dia pikir aku hanya akan diam dan menangis menerima nasib. Dia salah. Aku memang mencintainya, tapi aku lebih mencintai harga diriku dan anak-anakku. Aku mulai menyusun rencana. Aku mulai mengumpulkan bukti. Jika dia ingin bermain api, aku akan pastikan dia terbakar sampai menjadi abu. Dan puncaknya adalah pagi ini. Rian datang dengan membawa koper besar. Aku ditugaskan kantor keluar kota, ke Surabaya. Ada proyek besar di sana,
Mungkin sebulan aku nggak pulang. Sinyal di sana susah, jadi jangan sering-sering telepon, katanya sambil memasukkan baju-baju terbaiknya. Jas, kemeja batik sutra, sepatu pantofel mengkilap. Tugas proyek macam apa yang membawa jas pengantin? Aku melihat ada yang aneh. Parfumnya menyengat. Dan di saku tas kecilnya, aku melihat ujung kertas yang menyembul. Kertas dengan kop surat dari kantor urusan agama, KUA, wilayah tetangga. Firasatku mengatakan ini bukan tugas kantor. Baik, Mas. Hati-hati, ucapku dingin, berpura-pura bodoh. Begitu mobil Rian melaju keluar dari halaman, aku segera menelepon teman lamaku yang bekerja di KUA wilayah yang tertera di kop surat tadi. Halo, Din. Tolong cek, apa ada pendaftaran nikah atas nama Rian Hadinata untuk besok atau lusa? Hening sejenak di ujung telepon, lalu suara Dini terdengar ragu. Iya, Sar. Ada. Atas nama Rian Hadinata dan Bella Puspita. Akad nikahnya besok pagi jam 9 di Gedung Serbaguna Cempaka. Loh, bukannya Rian suami kamu? Ini poligami resmi? Tanganku meremas ponsel hingga buku jariku memutih. Bukan, Din. Ini pengkhianatan, bisikku. Dan aku akan datang ke sana. Rian pikir dia bisa membodohiku dengan alasan dinas luar kota. Dia pikir dia bisa menikahi mantan kekasihnya yang pelakor itu dengan tenang. Dia pikir aku akan diam di rumah mendoakan keselamatannya. Tunggu saja, Mas. Tunggu saja, Bella. Pesta kalian besok tidak akan menjadi pesta pernikahan. Itu akan menjadi panggung kehancuran kalian. Aku tidak butuh air mata lagi. Yang kubutuhkan sekarang adalah bensin dan pemantik api. Aku tersenyum menatap cermin. Senyum yang belum pernah kulihat sebelumnya. Senyum seorang wanita yang siap berperang. Mari kita lihat, siapa yang akan jadi gembel di akhir cerita ini. Mobil Rian sudah menghilang dari pandangan lebih dari 1 jam yang lalu. Suara deru mesinnya yang menjauh seolah membawa serta sisa-sisa kepercayaanku yang sudah hancur lebur. Rumah terasa sunyi, namun di dalam kepalaku, badai sedang mengamuk dahsyat. Aku tidak menangis. Anehnya, air mataku seolah sudah kering diperas habis-habisan selama 6 bulan terakhir. Rasa sakit yang tadi menusuk dada kini berubah wujud menjadi gumpalan dingin yang keras di ulu hati. Itu bukan lagi kesedihan. Itu adalah dendam. Aku berjalan masuk ke kamar, tempat di mana Rian tadi mematut diri di depan cermin, merapikan dasinya sambil berbohong tentang tugas kantor. Aroma parfumnya masih tertinggal di udara. Parfum mahal yang ia beli bulan lalu, saat ia bilang tidak punya uang untuk bayar SPP sekolah Dika. Bunda, ayah mana? Suara kecil Nisa menyadarkanku. Putri bungsuku berdiri di ambang pintu sambil memeluk boneka beruang lusuh. Aku berlutut, mensejajarkan wajahku dengannya. Aku memaksakan senyum terbaikku, meski hatiku berdarah. Ayah kerja, sayang. Mencari uang buat Nisa dan abang. Kerja untuk menghidupi wanita lain, tambahku dalam hati. Nisa, Dika, hari ini kalian menginap di rumah nenek ya? Bunda ada urusan sebentar. Nanti malam Bunda jemput. Setelah mengantar anak-anak ke rumah orang tuaku dengan alasan aku harus membantu teman yang sakit, aku kembali ke rumah kosong itu. Kini, saatnya aku mempersiapkan diri. Rian bilang aku kusam. Rian bilang aku bau bawang. Rian bilang aku tidak selevel dengan Bella yang wangi dan terawat. Kata-kata itu terngiang di telingaku seperti rekaman rusak yang diputar berulang-ulang. Baiklah, Rian. Kamu ingin melihat istrimu cantik? Aku akan tunjukkan padamu. Aku membuka lemari pakaianku. Di bagian paling dalam, terbungkus plastik laundry yang sudah berdebu, tergantung sebuah gaun berwarna merah marun. Itu adalah gaun yang kubeli 3 tahun lalu untuk menghadiri pernikahan sepupuku, gaun yang Rian bilang, terlalu bagus, untuk dipakai sehari-hari. Gaun itu berbahan satin, jatuh dengan indah mengikuti lekuk tubuh. Aku mandi, bukan sekadar mandi biasa. Aku menggosok seluruh tubuhku dengan lulur yang sudah lama tak kusentuh, meluruhkan semua aroma dapur, keringat, dan kelelahan yang selama ini melekat sebagai lencana seorang ibu rumah tangga. Aku keramas, mengeringkan rambut panjangku, dan mencatoknya hingga bergelombang indah di ujungnya. Duduk di depan meja rias, aku menatap wajahku sendiri.
Mataku bengkak dan ada lingkaran hitam di bawahnya. Kulitku memang tak seputih porselen seperti Bella, tapi kulit sawo matangku bersih. Aku mulai memulas wajah. Foundation untuk menutupi jejak lelah, bedak untuk memberi kesan halus, perona pipi untuk memberi rona hidup. Tanganku terhenti saat memegang lipstik. Rian suka warna nude, warna-warna pucat yang menurutnya membuat wanita terlihat anggun dan penurut. Tapi hari ini, aku tidak berdandan untuk Rian. Aku berdandan untuk diriku sendiri. Aku mengambil lipstik merah menyala. Merah darah. Merah berani. Saat aku selesai, wanita di cermin itu bukan lagi Sarah si upik abu yang setiap hari berkutat dengan cucian dan masakan. Wanita di cermin itu terlihat tajam, dingin, dan mempesona. Gaun merah marun itu membalut tubuhku dengan sempurna, kontras dengan kulitku yang eksotis. Aku memakai sepatu hak tinggi runcing yang sudah lama tersimpan di kotak. Ini bukan dandanan pesta, bisikku pada pantulan diriku. Ini baju zirah perang. Sebelum berangkat, aku membuka laci meja kerja Rian yang terkunci. Aku tahu dia menyembunyikan kunci cadangan di bawah pot bunga plastik di rak buku. Klik. Laci terbuka. Di sana, terselip buku tabungan yang tidak pernah ia tunjukkan padaku. Buku tabungan atas namanya, tapi dengan mutasi transaksi yang fantastis. Mataku membelalak melihat angkanya. Puluhan juta rupiah keluar masuk dalam 3 bulan terakhir. Uang proyek sampingan yang dia bilang tidak cair, ada di sini. Bonus tahunan yang dia bilang dipotong kantor, ada di sini. Semua uang itu mengalir ke rekening atas nama Bella Puspita. Aku memotret setiap halaman buku tabungan itu dengan ponselku. Lalu, aku menemukan sesuatu yang lebih menyakitkan lagi. Sebuah kwitansi pembayaran catering dan dekorasi pelaminan. Tanggalnya hari ini, lokasinya, Gedung Serbaguna Cempaka. Biayanya, 75 juta rupiah. 75 juta. Minggu lalu, Dika minta dibelikan sepatu bola baru seharga 300 ribu karena sepatunya jebol. Rian marah-marah dan bilang kita harus hemat. Dia bilang, lem saja dulu, masih bisa dipakai. Anakku berlari di lapangan dengan sepatu yang dilem, sementara ayahnya menghamburkan 75 juta untuk pesta pernikahan dengan pelakor itu. Tanganku gemetar bukan karena sedih, tapi karena amarah yang memuncak hingga ke ubun-ubun. Aku memasukkan semua bukti itu ke dalam tas tanganku. Aku sudah siap. Perjalanan menuju gedung itu memakan waktu 1 jam. Sepanjang jalan, kenangan masa lalu berputar seperti film di kepalaku. Aku ingat saat Rian sakit tifus dan aku merawatnya di kosan sempitnya dulu. Aku yang mengelap tubuhnya, menyuapinya bubur, bahkan meminjamkan uang tabunganku untuk menebus obatnya. Saat itu dia menggenggam tanganku dan berkata, "Cuma kamu yang tulus sama aku, Sar. Aku janji bakal bahagiain kamu." Janji itu kini terasa seperti ludah yang dilemparkan ke wajahku. Rian bukan hanya mengkhianati cintaku. Dia mengkhianati pengorbananku. Dia menginjak-injak harga diriku sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. Dan Bella, wanita itu tahu Rian sudah beristri. Dia pernah melihat foto kami di dompet Rian, aku yakin itu. Tapi dia tidak peduli. Bagi wanita seperti Bella, kebahagiaan dirinya adalah hukum tertinggi, meski harus dibangun di atas tangisan wanita lain. Gedung Serbaguna Cempaka mulai terlihat. Parkirannya penuh. Ada janur kuning melengkung di gerbang masuk, bertuliskan nama yang membuat mataku perih. Rian Bella. Tidak ada nama orang tua Rian di sana. Tentu saja. Mertuaku, orang tua Rian yang tinggal di kampung, pasti tidak tahu menahu soal ini. Rian pasti berbohong pada mereka juga, atau mungkin dia tidak mengundang mereka sama sekali karena takut ketahuan. Rian benar-benar nekat. Nafsunya pada Bella telah membuatnya buta dan tuli pada akal sehat. Aku memarkirkan mobilku agak jauh, di sela-sela mobil tamu undangan. Aku mengenali beberapa wajah yang turun dari mobil. Itu Pak Hardi, teman futsal Rian. Itu Bu Ratna, rekan kerja di divisi logistik. Ternyata Rian mengundang teman-teman kantornya. Bagaimana cara dia menjelaskan statusnya? Apa dia bilang sudah cerai dariku? Atau dia bilang aku meninggal? Atau lebih parah lagi, teman-temannya tahu dia selingkuh dan mendukungnya? Dugaan itu membuat darahku semakin mendidih. Aku memakai kacamata hitam, meski hari mulai mendung,
untuk menutupi mataku sejenak sebelum aku masuk ke dalam arena pertarungan. Aku berjalan menuju pintu masuk dengan langkah tegap. Jantungku berdegup kencang, bukan karena gugup, tapi karena adrenalin. Petugas penerima tamu, dua gadis muda berseragam kebaya, tersenyum ramah padaku. "Selamat datang, Bu. Silakan isi buku tamu," sapa salah satu dari mereka. Aku menurunkan kacamata hitamku, menatap gadis itu. "Terima kasih," jawabku singkat. Aku mengambil pulpen, lalu menulis di kolom nama, "Sarah, istri sah mempelai pria." Gadis itu tidak memperhatikan apa yang kutulis, karena sibuk meladeni tamu lain. Aku memasukkan amplop kosong ke dalam kotak angpau. Sebuah simbol. Pernikahan ini kosong. Hampa. Tidak bernilai. Aku melangkah masuk ke dalam ballroom. Udara dingin AC langsung menyambutku, bercampur dengan aroma bunga melati dan makanan lezat. Dekorasi ruangannya indah, harus kuakui. Nuansa putih dan emas mendominasi. Ada lampu kristal menggantung, bunga-bunga segar di setiap sudut, dan alunan musik jazz romantis yang dimainkan oleh band pengiring. 75 juta rupiah. Uang anak-anakku. Uang masa depan kami. Semuanya berubah menjadi bunga-bunga yang akan layu besok pagi. Di ujung ruangan, di atas pelaminan yang megah, duduklah sepasang raja dan ratu sehari. Ryan. Dia tampak gagah dengan setelan jas abu-abu silver. Wajahnya berseri-seri, senyumnya lebar menyalami tamu. Tidak ada jejak beban di wajahnya. Dia terlihat 10 tahun lebih muda, seolah beban cicilan rumah dan biaya sekolah anak tidak pernah ada dalam hidupnya. Dan di sebelahnya, Bella. Dia memakai gaun pengantin putih berekor panjang, penuh payet berkilauan. Rambutnya disanggul modern dengan tiara kecil di atasnya. Dia tersenyum malu-malu, menggandeng lengan Ryan dengan posesif. Di dekat kursi pelaminan, ada seorang anak kecil memakai jas mini. Rio, anak Bella dari pria beristri sebelumnya, sedang bermain dengan gawai baru. Mungkin gawai itu juga dibeli pakai uang Ryan. Pemandangan itu begitu sempurna. Keluarga bahagia yang baru terbentuk. Sempurna, jika saja tidak ada bangkai busuk yang mereka sembunyikan di bawah karpet merah itu. Aku berdiri di dekat meja prasmanan, mengambil segelas sirup jeruk agar tanganku ada kegiatan. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling. Tamu-tamu tampak menikmati hidangan. Aku mendengar sayup-sayup percakapan dari meja di sebelahku. "Iya, Pak Ryan hebat ya. Katanya istrinya meninggal setahun lalu karena sakit. Kasihan duda muda. Untung ketemu jodoh lagi, cantik pula," kata seorang ibu-ibu dengan sanggul tinggi. "Oh gitu? Saya kira cerai. Cocok ya mereka, yang cowok mapan, yang cewek anggun. Katanya si cinta lama bersemi kembali zaman kuliah," sahut temannya. "Deh, istri meninggal? Jadi itu narasi yang kamu bangun. Ryan? Kamu membunuhku saat aku masih hidup dan bernapas? Kamu mengubur keberadaanku demi melegalkan perselingkuhanmu di mata sosial?" Rasa sakit yang tadi beku kini mencair menjadi lahar panas. Tanganku meremas gelas kaca itu, hingga aku takut akan pecah di tanganku. "Betapa kejinya kamu, Mas. Selama 5 tahun aku mengabdikan hidupku, melahirkan anak-anakmu dengan taruhan nyawa, mengurus rumahmu, menjaga martabatmu, dan kamu membalasku dengan menganggapku mati?" Aku menarik napas panjang. "Tenang, Sarah. Tenang. Jangan meledak sekarang. Waktunya belum tepat. Biarkan mereka terbang setinggi-tingginya dulu, agar jatuhnya nanti semakin sakit." Aku melihat susunan acara di layar proyektor. Sekarang adalah sesi foto bersama, lalu sebentar lagi akan ada sesi wedding toast, bersulang, dan pemotongan kue pengantin. Setelah itu, biasanya ada sesi di mana mempelai memberikan kata sambutan. Itu dia. Itu momenku. Aku berjalan perlahan mendekati panggung pelaminan, tapi bersembunyi di balik pilar besar yang tertutup kain dekorasi. Jarakku hanya 5 meter dari tangga pelaminan. Aku bisa melihat wajah Ryan dengan jelas. Dia sedang tertawa, membisikkan sesuatu ke telinga Bella yang membuat wanita itu tersipu dan memukul manja lengan Ryan. Melihat kemesraan itu, perutku mual. Mereka membangun kebahagiaan di atas penderitaanku. Mereka berdansa di atas air mata anak-anakku yang ditinggal ayahnya demi wanita lain. Tiba-tiba,
Mata Bella menangkap sosokku. Mungkin karena gaun merahku yang mencolok di antara tamu-tamu yang rata-rata memakai batik atau warna pastel. Atau mungkin karena tatapanku yang begitu tajam hingga menembus kerumunan. Senyum di wajah Bella memudar seketika. Matanya membelalak. Wajahnya yang penuh makeup tebal tampak memucat. Dia menyenggol lengan Rian dengan panik. Mas. Aku bisa membaca gerak bibirnya. Rian menoleh. Wajahnya masih menyisakan sisa tawa. Kenapa, sayang? Bella menunjuk ke arah pilar tempatku berdiri, tangannya gemetar. Rian mengikuti arah telunjuk itu. Dan saat mata kami bertemu, waktu seolah berhenti. Wajah Rian berubah drastis. Dari merah merona bahagia, menjadi putih seputih kertas. Rahangnya jatuh. Matanya memancarkan ketakutan murni. Dia seperti melihat hantu. Hantu istrinya yang dia bilang sudah mati. Aku tidak menghindar. Aku melangkah keluar dari balik pilar, berdiri tegak dengan dagu terangkat. Aku menatap Rian tepat di manik matanya, lalu mengulas senyum. Senyum paling manis, paling dingin, dan paling mengerikan yang pernah kuberikan padanya. Aku mengangkat gelasku sedikit ke arahnya, seolah memberi salam. Cheers, suamiku. Rian membeku. Kakinya seolah dipaku ke lantai pelaminan. Dia ingin turun, ingin lari, atau mungkin ingin mengusirku, tapi dia tidak bisa bergerak. Tamu-tamu belum menyadari ketegangan ini. Musik masih mengalun merdu. MC di panggung mengambil mikrofon. Hadirin sekalian, kini saatnya momen yang paling romantis. Mari kita saksikan kedua mempelai memotong kue pengantin sebagai simbol manisnya kehidupan rumah tangga yang akan mereka jalani. Tepuk tangan bergemuruh. Lampu sorot diarahkan ke kue pengantin setinggi 5 tingkat di tengah ruangan. Rian tidak bergerak. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Bella mencengkeram lengan Rian kuat-kuat, matanya menatapku dengan tatapan memohon sekaligus benci. Aku melihat celah. Saat semua perhatian tertuju pada kue, aku berjalan santai menuju meja operator sound system yang letaknya tak jauh dari panggung. Operatornya, seorang pemuda tanggung, sedang sibuk dengan ponselnya. Di dekat meja itu, ada mikrofon cadangan yang tergeletak. Masih menyala. Aku mengambil mikrofon itu. Langkahku mantap menuju tengah ruangan, membelah kerumunan tamu yang sedang bertepuk tangan. Rian melihatku memegang mikrofon. Dia panik. Dia hendak berteriak, tapi suaranya tercekat. Dia mencoba turun dari pelaminan, tapi gaun Bella yang lebar terinjak kakinya sendiri, membuatnya hampir terjatuh. Sudah terlambat, Rian. Aku mengetuk mikrofon itu 3 kali. Tes, tes, tes. Suara ketukan itu menggema ke seluruh penjuru ruangan melalui speaker besar, mengalahkan suara musik, menghentikan tepuk tangan. Semua mata kini tertuju padaku. Wanita bergaun merah darah yang berdiri angkuh di tengah pesta putih suci. Hening. Aku tersenyum pada ratusan pasang mata yang menatapku bingung. Selamat siang, semuanya. Suaraku terdengar jernih, tenang, dan berwibawa. Maaf mengganggu pestanya sebentar. Saya lihat semua orang begitu bahagia di sini. Makanannya enak, dekorasinya mewah, mempelainya serasi. Aku menoleh ke arah pelaminan, menunjuk Rian yang kini terlihat seperti tikus yang terpojok. Saya cuma mau mengucapkan selamat secara khusus kepada mempelai pria, Mas Rian Hadinata. Kataku, memberi jeda dramatis. Selamat atas pernikahan keduanya. Dan selamat, karena telah sukses mematikan istri pertamanya di mata kalian semua. Desas-desus mulai terdengar. Orang-orang saling berbisik. Maksudnya apa? Istri pertama? Bukannya istrinya sudah meninggal? Perkenalkan, kataku lantang, menatap lurus ke arah ibu-ibu yang tadi bergosip. Nama saya Sarah. Saya adalah istri Sahrian Hadinata. Saya masih hidup, masih sehat, dan sedang berdiri di sini menyaksikan suami saya menikah lagi dengan uang jatah susu anak-anak kami. Ruangan itu meledak dalam kekacauan bisikan. Dan perang pun dimulai. Suasana di ballroom gedung Cempaka yang tadinya hangat dan penuh tawa, seketika berubah menjadi sedingin es. Hening yang mencekam menyelimuti ruangan. Ratusan pasang mata menatapku,
lalu beralih menatap Rian di pelaminan, lalu kembali menatapku. Mereka seperti penonton pinggir lapangan yang sedang menyaksikan bola tenis yang dipukul bolak-balik, bingung harus memihak siapa. Namun, kebingungan itu tidak bertahan lama. Rian, yang tadinya terpaku seperti patung, akhirnya tersadar. Wajahnya merah padam, campuran antara rasa malu yang luar biasa dan amarah yang meledak. Dia menyambar mikrofon dari tangan MC di sebelahnya, lalu berlari menuruni tangga pelaminan ke arahku. "Matikan mic-nya. Matikan," teriak Rian pada operator sound system. Operator itu panik, tangannya gemetar di atas mixer, tapi aku menatap anak muda itu dengan tajam. "Jangan dimatikan kalau kamu masih punya hati nurani," bentakku tanpa melepaskan mikrofon. Anak itu terdiam, tangannya menggantung di udara. Dia memilih mundur, membiarkan pertunjukan ini berlanjut. Rian sampai di depanku. Napasnya memburu. Dia mencoba meraih lenganku kasar. "Sarah, kamu gila ya? Pulang sekarang. Jangan bikin malu aku di sini," desisnya. Suaranya terdengar lewat mikrofon Rian yang lupa dia matikan, sehingga seluruh gedung mendengarnya. Aku menepis tangannya dengan sentakan keras. "Jangan sentuh aku dengan tangan kotor itu, Mas." Aku mundur selangkah, menjaga jarak agar semua orang bisa melihat interaksi kami. Aku kembali menempelkan mikrofon ke bibirku, suaraku bergema lantang, tenang, namun mematikan. "Bikin malu, Mas?" Aku tertawa getir. "Kamu takut malu? Lalu di mana rasa malu kamu saat kamu bilang ke semua orang di sini kalau istrimu sudah meninggal? Di mana rasa malu kamu saat kamu menelantarkan anak-anakmu yang kelaparan di rumah demi membiayai pesta mewah pelakor ini?" Suara riuh rendah mulai terdengar lagi. Ya ampun, jadi benar istrinya masih hidup. Gila, suaminya bilang istrinya mati kena kanker loh ke Pak Bos. Parah banget, tega benar. Rian tampak semakin panik mendengar bisik-bisik itu. Dia mencoba memutarbalikkan fakta, taktik andalannya. "Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan dengarkan wanita ini. Dia sakit jiwa." Rian menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang gemetar. "Dia mantan istri saya yang belum bisa move on. Dia stres, sering halusinasi sejak kami cerai. Maafkan kekacauan ini, Satpam." "Mana Satpam?" Darahku mendidih. Sakit jiwa? Bella yang melihat Rian kewalahan, ikut turun dari pelaminan. Dia mengangkat gaunnya tinggi-tinggi, berjalan tergopoh-gopoh menghampiri kami. Wajah cantiknya kini terlihat beringas. Topeng wanita anggunnya runtuh seketika. "Heh, perempuan gila!" teriak Bella tanpa mikrofon, tapi suaranya yang melengking cukup keras. "Ngapain kamu kesini?" "Iri ya? Iri lihat aku bahagia sama Rian? Dasar perempuan kampung. Pantesan ditinggal suami, kelakuan kayak preman pasar." Aku menatap Bella dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tatapan merendahkan yang membuat Bella salah tingkah. "Aku? Iri sama kamu?" tanyaku lewat mikrofon, membuat suara Bella yang cempreng tenggelam. "Iri sama wanita bekas simpanan yang dibuang pria beristri, lalu memungut suami orang lain." Wajah Bella pucat pasi. "Jaga mulutmu." "Kenapa? Takut aibmu terbongkar?" Aku beralih menatap para tamu undangan. Mataku menangkap sosok Pak Hardi, atasan Rian di kantor, yang berdiri di barisan depan dengan wajah bingung. "Pak Hardi," panggilku. Pria paruh baya itu tersentak. "Bapak pasti ingat bulan lalu Rian mengajukan pinjaman kantor 20 juta dengan alasan biaya rumah sakit saya, kan? Dia bilang saya kritis." Pak Hardi mengangguk pelan, ragu-ragu. Iya. Rian bilang Bu Sarah koma." Aku tersenyum sinis. "Saya sehat walafiat, Pak. Uang 20 juta itu tidak pernah sampai ke rumah sakit. Uang itu..." Aku menunjuk dekorasi pelaminan yang megah. Menjadi bunga-bunga plastik ini. Menjadi gaun yang dipakai wanita di sebelah Rian ini. Aku merogoh tas tanganku, mengeluarkan segepok bukti cetak foto mutasi rekening yang sudah kusiapkan tadi di mobil. Aku sempat mampir ke tempat fotokopi kilat. Aku melemparkan kertas-kertas itu ke udara. Lembaran kertas putih itu berhamburan jatuh di sekitar kaki para tamu. "Silakan dilihat," seruku. "Itu bukti transfer Rian ke Bella selama 6 bulan terakhir."
Total hampir 100 juta rupiah. Sementara anak kandungnya sendiri, Dika, minggu lalu minta sepatu bola seharga 300 ribu saja dimarahi habis-habisan. Sepatu anak saya dilempakai lem Alteco sampai kakinya lecet. Sementara ayahnya menyewa gedung 75 juta untuk menikahi mantan pacarnya. Seorang tamu memungut kertas itu. Membacanya, lalu menggeleng-gelengkan kepala dengan tatapan jijik ke arah Rian. Wah, kacau lu, Yan. Gaji lu abis buat beginian doang? Anak lu nelangsa? Celetuk salah satu teman futsal Rian dengan nada tinggi. Rian terpojok. Wajahnya yang tadi merah padam kini pucat seperti mayat. Kebohongannya telanjang bulat di depan semua orang yang dia hormati. Karirnya, reputasinya, citranya sebagai pria baik-baik, hancur lebur dalam hitungan menit. Itu palsu. Dia ngedit bukti itu. Rian masih mencoba menyangkal, tapi suaranya terdengar lemah dan putus asa. Cukup, Rian, bentak Pak Hardi tiba-tiba. Wibawa sebagai atasan keluar. Dia maju ke depan, wajahnya merah menahan marah. Saya kecewa sama kamu. Kamu bohong soal istrimu meninggal, kamu manipulasi data pinjaman kantor. Ini penipuan, Rian. Besok kamu menghadap HRD. Saya pastikan karir kamu tamat. Pak, tolong Pak, dengerin saya dulu. Rian memelas, mencoba meraih tangan Pak Hardi, tapi Pak Hardi menepisnya kasar. Menjijikan, desis Pak Hardi, lalu berbalik pergi meninggalkan pesta. Kepergian Pak Hardi menjadi pemicu. Tamu-tamu lain mulai kasak-kusuk dengan nada marah. Mereka merasa ditipu. Mereka datang membawa amplop, memberi doa. Ternyata yang mereka hadiri adalah perayaan perselingkuhan yang dibangun di atas penderitaan anak-anak. Bella yang tidak terima pestanya hancur, menjerit histeris. Kalian jangan pergi. Ini pestaku. Aku sudah bayar mahal. Sarah, kau iblis. Kau hancurkan hari bahagiaku. Bella maju, mengangkat tangannya hendak menamparku. Namun, sebelum tangannya menyentuh pipiku, seseorang dari kerumunan melempar sesuatu. Pluk. Sebuah lemper ketan mendarat tepat di dahi Bella. Lengket dan berminyak. Bella menjerit kaget, memegangi dahinya. Dasar pelakor. Teriak seorang ibu-ibu dari sisi kanan. Itu Bu RT komplek kami yang ternyata diundang Rian tanpa sepengetahuanku. Mungkin Rian lupa kalau Bu RT ada di pihakku. Gak tahu malu. Ngambil laki orang, ngelantarin anak-anaknya. Usir pelakor. Suami gak tahu diri. Suasana berubah menjadi rusuh. Tamu-tamu yang merasa simpati padaku dan jijik pada kebohongan Rian mulai terpancing emosi. Apa yang awalnya hanya lemparan lemper, berubah menjadi hujan makanan. Biur. Seseorang menyiramkan segelas es buah sirup merah ke arah Rian. Jas silver mahalnya seketika berubah warna menjadi merah, lengket dan berantakan. Rian mengusap wajahnya, matanya perih terkena sirup. Hentikan. Hentikan Wai, teriak Rian putus asa. Tapi masa sudah tidak terkendali. Rasa keadilan kolektif membuat mereka marah. Kue-kue basah, risoles, hingga piring kertas beterbangan ke arah pelaminan. Sebuah potongan besar kue bolu coklat melayang dan menghantam gaun putih Bella tepat di bagian dada. Gaun pengantin impiannya kini ternoda coklat besar yang menjijikkan. Bella menangis histeris, meraung-raung di tengah lantai dansa yang kini penuh sampah makanan. Rio, anaknya, menangis ketakutan di pojokan pelaminan, ditinggalkan ibunya yang sibuk meratapi gaunnya. Aku melihat pemandangan itu dengan perasaan yang sulit digambarkan. Ada rasa puas yang membuncah di dada. Rasa sakit hati yang selama ini kupendam sendirian, kini terbayar lunas. Melihat Rian yang gagah kini basah kuyup kena sirup dan penuh remah kue. Melihat Bella yang sombong kini seperti ondel-ondel yang dilempari sampah. Aku menurunkan mikrofon. Aku tidak perlu bicara lagi. Kehancuran mereka sudah terjadi di depan mata. Aku melangkah mendekati Rian yang sedang sibuk membersihkan jasnya. Dia menatapku dengan mata nyalang penuh kebencian. Puas kamu? Hah? Puas kamu hancurin semuanya? Bentak Rian. Aku tersenyum tipis. Sangat tipis. Belum? Mas, ini baru permulaan. Tunggu surat gugatan cerai dariku. Kamu bisa ambil semua barang-barangmu di rumah,
Taruh di kontrakan busuk manapun yang bisa kamu bayar dengan sisa gajimu, kalau kamu belum dipecat. Aku beralih menatap Bella yang maskaranya sudah luntur kemana-mana karena menangis. Dan buat kamu, Bella, ambillah Rian. Aku ikhlas. Ambil laki-laki pengkhianat dan pembohong ini. Kalian memang berjodoh. Sama-sama sampah. Jaga Rio baik-baik, lanjutku dingin, menunjuk anak kecil yang menangis itu. Jangan sampai dia meniru kelakuan ibunya yang suka mengambil hak orang lain. Aku berbalik badan, mengibaskan rambut panjangku yang tergerai indah. Langkah kakiku terdengar tegas di atas lantai marmer, meninggalkan kekacauan di belakangku. Pergi lo. Dasar penipu. Ganti rugi amplop gua. Teriakan caci maki para tamu masih terdengar riuh mengiringi kepergianku. Bahkan aku melihat beberapa vendor catering dan dekorasi mulai mendekati Rian dengan wajah garang, mungkin khawatir pelunasan pembayaran mereka macet setelah melihat kekacauan ini. Saat aku sampai di pintu keluar gedung, aku berpapasan dengan rombongan keluarga besar Rian yang baru datang, termasuk ibu dan bapak mertuaku. Mereka baru saja turun dari bus sewaan. Rupanya Rian membohongi orang tuanya dengan mengatakan akad nikahnya jam 1 siang, agar tidak berpapasan dengan tamu kantor di sesi pagi. Ibu mertuaku melihatku dengan mata terbelalak. Loh, Sarah, kamu kok di sini? Katanya kamu sakit keras di rumah sakit. Aku menatap wanita tua itu dengan iba. Dia tidak tahu apa-apa. Ibu masuk saja ke dalam. Bu, lihat sendiri kelakuan anak kesayangan ibu. Tanyakan sama dia, kenapa dia tega mematikan saya padahal saya masih segar bugar. Tanpa menunggu jawaban mereka, aku masuk ke dalam mobilku. Di dalam mobil yang hening, barulah pertahananku runtuh. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis pelepasan. Tubuhku gemetar hebat karena adrenalin yang perlahan surut. Aku memukul setir mobil sekali. Selesai, bisikku. Babak pertama selesai. Aku menyalakan mesin mobil. Aku tidak akan pulang ke rumah itu lagi. Rumah itu penuh kenangan palsu. Aku akan menjemput Dika dan Nisa, lalu kami akan memulai hidup baru. Hidup tanpa parasit bernama Rian. Sementara di dalam gedung sana, pesta pernikahan Rian dan Bella telah berubah menjadi neraka dunia. Neraka yang mereka ciptakan sendiri, dan aku hanya membantu menyulut apinya. Biarkan mereka membusuk di sana. Aku punya masa depan yang harus kubangun. Malam itu, hujan turun deras seolah langit ikut menangisi nasib rumah tangga yang baru saja kutinggalkan. Aku duduk di ruang tengah rumah orang tuaku, memeluk Dika dan Nisa yang sudah terlelap. Tubuhku lelah luar biasa, tapi mataku nyalang. Adrenalin dari medan perang, tadi siang sudah surut, digantikan oleh rasa kebas yang menjalar ke seluruh saraf. Ibu duduk di sampingku, mengusap punggungku lembut. Bapak duduk di kursi rotan seberang kami, wajah tuanya merah pada menahan amarah setelah mendengar ceritaku dan melihat bukti-bukti foto yang kutunjukkan. Bapak tidak menyangka Rian sebejat itu. Suara bapak bergetar, tangannya mengepal kuat. Bapak terima dia dulu karena dia terlihat sopan, pekerja keras. Ternyata dia iblis berwajah polos. Kamu yang sabar ya, enduk. Bapak dan ibu ada di belakangmu. Jangan takut. Iya, Pak. Sarah sudah ikhlas. Yang Sarah pikirkan sekarang cuma masa depan anak-anak. Jawabku lirih. Ponselku yang tergeletak di meja bergetar tak henti-hentinya sejak tadi sore. Ratusan panggilan tak terjawab dari Rian. Puluhan pesan WhatsApp yang isinya berubah-ubah pola. Dari memaki, memohon, mengancam, hingga memelas lagi. Sarah, angkat. Kita perlu bicara. Kamu menghancurkan hidupku. Puas kamu? Ibu pingsan gara-gara kamu. Dasar menantu durhaka. Sar, tolonglah. Pak Hardi beneran lapor HRD. Karir aku di ujung tanduk. Tarik ucapanmu. Aku membaca pesan-pesan itu dengan tatapan kosong. Rian masih saja menyalahkan orang lain atas kesalahan yang ia buat sendiri. Dia bilang aku menantu durhaka, padahal dialah yang membohongi orang tuanya sendiri. Besok Sarah akan ke pengadilan agama, Bu. Sarah mau urus gugatan cerai secepatnya, kataku tegas. Ibu setuju. Jangan kasih ampun, laki-laki macam itu kalau dimaafkan bakal ngelunjak. Penyakit selingkuh itu nggak ada obatnya.
apalagi sama mantan pacar yang gila harta, sahut ibu berapi-api. Sementara itu, di sebuah kamar hotel murah di pinggiran kota, karena mereka tidak berani pulang ke rumah kontrakan Bella takut ditagih vendor, Rian sedang duduk sambil menjambak rambutnya sendiri. Suasana di kamar itu jauh dari kata romantisnya malam pertama pengantin baru. Bella duduk di ujung kasur, masih mengenakan sisa gaun pengantinnya yang kotor terkena noda coklat dan sirup. Dia sedang sibuk membersihkan wajahnya dengan tisu basah sambil mengomel. Sialan banget si perempuan itu. Lihat nih gaunku, Mas. Ini sewa mahal loh, dendanya pasti jutaan kalau kotor begini. Gerutu Bella. Dia tidak menanyakan keadaan Rian, dia tidak peduli dengan orang tua Rian yang tadi dievakuasi panitia karena syok berat. Yang dia pedulikan hanya gaun dan wajahnya. Kamu bisa diam gak sih, Bel? Bentak Rian tiba-tiba. Bella terlonjak kaget. Kok kamu bentak aku? Harusnya kamu marahin istri gila kamu itu. Gara-gara dia, kita jadi tontonan orang satu kota. Rio sampai trauma. Ini semua juga gara-gara kamu. Rian berdiri, menunjuk wajah Bella. Kalau kamu gak maksa minta pesta mewah, kalau kamu mau nikah siri aja diam-diam, gak bakal kayak gini kejadiannya. Sekarang lihat, Pak Hardi tahu semuanya. Orang tuaku malu sampai gak mau ngomong sama aku. Sarah bawa kabur anak-anak. Oh, jadi kamu nyalahin aku. Bella berdiri, matanya melotot. Kamu laki-laki bukan sih? Kamu yang bilang mau bahagiain aku. Kamu yang bilang Sarah itu bodoh dan penurut. Nyatanya apa? Dia ngerjain kita habis-habisan. Harusnya kamu introspeksi, kenapa kamu gak becus jaga rahasia? Pertengkaran hebat pecah di malam pertama mereka sebagai suami istri. Saling salah menyalahkan, saling tuding. Tidak ada lagi kata-kata manis. Tidak ada lagi janji surga. Yang ada hanya ketakutan akan masa depan yang suram. Keesokan harinya adalah hari eksekusi bagi Rian. Dengan mata bengkak karena kurang tidur, Rian memaksakan diri berangkat ke kantor. Dia berharap Pak Hardi sudah mereda amarahnya. Dia berharap bisa memohon, beralasan bahwa itu semua hanya salah paham rumah tangga biasa. Namun, harapan Rian musnah begitu dia melangkahkan kaki di lobi kantor. Satpam yang biasanya menyapanya ramah, kini menatapnya dengan tatapan aneh, seolah menahan tawa sekaligus jijik. Pak Rian, dipanggil langsung ke ruangan HRD. Ditunggu Pak Direktur juga, kata satpam itu dingin. Kaki Rian lemas. Direktur? Masalah ini sudah sampai ke telinga pemilik perusahaan? Di ruangan dingin berlantai karpet tebal itu, Rian duduk seperti terdakwa. Di depannya ada Pak Hardi, manajer HRD, dan direktur utama. Di atas meja, tergeletak surat pemecatan dan bukti-bukti transfer yang kemarin disebar Sarah. Rupanya ada karyawan yang memungutnya dan melaporkannya. Saudara Rian Hadinata, ucap manajer HRD dengan nada formal. Perusahaan memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja dengan Anda secara tidak hormat, efektif per hari ini. Pak, tolong beri saya kesempatan. Rian memelas, suaranya serak. Kesempatan apa? Potong Pak Hardi tajam. Kamu melakukan penipuan. Kamu memalsukan alasan pinjaman kantor. Kamu bilang istrimu Komadi Icu untuk mencairkan dana darurat 20 juta. Itu uang perusahaan, Rian. Itu penggelapan. Saya akan ganti, Pak. Potong gaji saya bulan depan. Tidak ada gaji bulan depan, sahut direktur utama dingin. Kami tidak mempekerjakan pembohong dan manipulator. Citra perusahaan bisa rusak kalau memelihara orang yang menelantarkan keluarga demi selingkuhan. Kami beri waktu 2x 24 jam untuk mengembalikan uang 20 juta itu. Jika tidak, kami akan proses ke jalur hukum dengan pasal penggelapan dana. Dunia Rian runtuh. 20 juta? Dalam 2 hari? Saya nggak punya uang sebanyak itu, Pak. Itu bukan urusan kami. Jual saja asetmu. Atau minta pada istri barumu yang kemarin pesta mewah itu, sindir Pak Hardi. Silakan kemasi barang-barangmu sekarang. Security akan mengawalmu sampai keluar gerbang. Rian keluar dari gedung tinggi itu dengan membawa sebuah kardus berisi barang-barang pribadinya. Jasnya lusuh, langkahnya gontai. Matahari siang itu terasa membakar kulit, tapi hatinya terasa beku. Dia mencoba menelepon Bella. Halo, Yang?
Kamu di mana? Tanya Rian lemas. Aku di salon, lagi cerambat. Kepala aku pusing banget gara-gara kemarin. Kenapa? Jawab Bella santai. Rian menghela napas kasar. Di saat dia dipecat dan terancam di penjara, Bella malah ke salon. Aku dipecat, Bel. Aku diusir dari kantor. Dan aku harus balikin uang 20 juta ke kantor dalam 2 hari, atau aku dipolisikan. Hening sejenak di ujung telepon. Lalu suara Bella berubah panik. Apa? Dipecat? Terus kita makan apa? Bayar kontrakan gimana? Susu Rio gimana? Kamu ada simpanan uang kan? Sisa uang pesta kemarin? Tanya Rian penuh harap. Udah habis, Mas. Kan buat bayar mua, bayar sisa catering tadi pagi pelunasan. Sisa di dompetku cuma 500.000. Jerit Bella. Gimana sih kamu? Katanya manajer proyek, kok bisa dipecat gampang banget? Ini gara-gara Sarah. Rian berteriak frustasi di pinggir jalan, membuat orang-orang menoleh. Kita harus temui Sarah. Dia pasti punya uang tabungan. Dia harus tanggung jawab. Sungguh logika yang terbalik. Namun dalam kepanikan, Rian merasa Sarah adalah satu-satunya solusi, sekaligus sasaran kemarahannya. Siang itu juga, aku baru saja keluar dari pengadilan agama. Pendaftaran gugatan cerai sudah kumasukkan. Petugas di sana cukup kooperatif setelah mendengar sedikit latar belakang ceritaku yang viral. Ya, video kejadian di gedung kemarin ternyata ada yang merekam dan masuk ke akun gosip lokal. Aku merasa lega. Satu beban terangkat. Aku berjalan menuju mobilku, berniat mampir ke toko bahan kue untuk mulai merintis usahaku lagi secara serius. Aku tidak bisa bergantung pada orang tua selamanya. Tiba-tiba, sebuah taksi berhenti mendadak di depan mobilku. Pintu terbuka kasar. Rian dan Bella keluar dari sana. Wajah Rian kusut, kemejanya keluar dari celana. Bella masih dengan rambut basah bekas cerambat yang belum kering benar, wajahnya masam. Sarah, teriak Rian menghampiriku. Aku mundur selangkah, waspada. Mau apa lagi kalian? Tarik gugatan cerainya, dan kamu harus ikut aku ke kantor Pak Hardi sekarang. Perintah Rian dengan napas memburu. Bilang ke mereka kalau kemarin kamu cuma prank. Bilang kalau pinjaman itu emang buat kamu sakit. Kamu harus bersihkan nama aku. Aku menatapnya tak percaya. Kamu sakit jiwa ya, Mas? Setelah semua yang terjadi, kamu nyuruh aku bohong lagi demi nyelamatin pantat kamu. Kamu istri aku. Kamu wajib patuh. Istri? Aku tertawa sinis. Istrimu itu yang di sebelahmu. Minta tolong sama dia. Bella maju, menatapku dengan angkuh meski situasinya terjepit. Sarah. Lo jangan egois dong. Kalau Mas Rian dipenjara gara-gara uang 20 juta itu, siapa yang nafkahin anak-anak lo? Lo mikir panjang dikit napa? Bantu Mas Rian bayar utangnya, atau lo ngomong ke bosnya? Wah, hebat. Aku bertepuk tangan pelan. Pelakor ngajarin istri sah soal nafkah anak? Dengar ya, Bella. Selama 6 bulan ini Rian gak nafkahin anak-anaknya, karena uangnya dipakai buat foya-foya sama kamu. Jadi kalau sekarang dia bangkrut, itu urusan kalian. Mas Rian itu ayah anak-anakmu. Ayah yang baik gak akan membiarkan anaknya kelaparan demi wanita lain. Balasku tajam. Soal uang 20 juta? Itu bukan urusanku. Jual saja cincin kawin kalian. Jual tas-tas branded kamu yang KW itu. Atau jual ginjal sekalian, aku nggak peduli. Aku hendak masuk ke mobil, tapi Rian menahan pintu mobilku. Sar, tolong. Suara Rian merendah, berubah menjadi rintihan putus asa. Matanya memerah menahan tangis. Aku hancur, Sar. Aku dipecat. Aku nggak punya pesangon. Orang tua di kampung sakit dengar berita ini. Tolong aku sekali ini aja. Aku janji bakal adil. Aku bakal nafkahin kamu lagi. Melihat Rian memohon seperti ini, ada sedikit rasa nyeri di hatiku. Bukan rasa cinta, tapi rasa kasihan pada sosok yang dulu pernah kupuja. Betapa rendahnya dia jatuh. Aku menatap mata Rian dalam-dalam. Mas, ingat gak waktu aku jualan kue sampai malam buat beli susu Nisa? Kamu malah marah-marah bilang rumah berantakan. Ingat gak waktu Dika nangis minta sepatu,
kamu bilang gak ada uang, tapi besoknya kamu transfer Bella 5 juta buat perawatan wajah. Rian terdiam, menunduk. Rasa sakit itu gak bisa dibayar dengan kata maaf. Mas, kamu sudah memilih jalanmu. Kamu memilih nekat poligami. Sekarang, nikmatilah surga yang kamu bangun itu. Aku menepis tangan Rian dari pintu mobil. Minggir. Kalau kalian ganggu aku lagi, aku panggil satpam pengadilan. Aku masuk ke mobil, mengunci pintu, dan menyalakan mesin. Dari kaca spion, aku melihat Rian jatuh terduduk di aspal parkiran. Bahunya terguncang hebat. Dia menangis. Bella berdiri di sampingnya, tapi tidak memeluknya. Wanita itu malah sibuk mengecek ponselnya. Wajahnya terlihat kesal dan jijik melihat suaminya menangis di tempat umum. Gestur tubuh Bella menunjukkan segalanya. Dia tidak mencintai Rian. Dia mencintai fasilitas yang Rian berikan. Dan ketika fasilitas itu hilang, cintanya pun menguap. Aku melaju meninggalkan mereka. Meninggalkan masa lalu yang busuk. Malam itu, di kontrakan sempit yang baru disewa Rian dan Bella dengan sisa uang terakhir, mereka diusir dari apartemen sewa harian karena kartu kredit Rian sudah diblokir bank. Suasana neraka yang sesungguhnya dimulai. Kontrakan itu panas, hanya ada kipas angin kecil yang berdebu. Kasurnya tipis di lantai. Rio menangis rewel karena kegerahan dan lapar. Mas, Rio mau makan ayam goreng restoran. Rengek anak itu. Makan mie instan aja dulu ya, nak. Papa lagi nggak ada uang. Bujuk Rian lelah. Nggak mau. Mau ayam. Rio melempar mangkok mie instan itu hingga tumpah ke lantai. Heh, jangan kurang ajar ya kamu. Rian membentak, emosinya meledak. Dia menampar paha Rio pelan tapi cukup membuat anak itu menjerit kencang. Bella yang sedang main HP langsung melempar bantal ke wajah Rian. Jangan kasar sama anakku. Kamu tuh udah miskin, gembel, berani-beraninya main tangan. Anakmu itu nggak dididik. Manja, balas Rian. Kamu juga, istri macam apa? Suami lagi susah bukannya, bantu malah main HP terus. Gue nyesel nikah sama lo, teriak Bella, matanya melotot. Kirain lo kaya, kirain lo manajer sukses. Tahunya penipu. Tahu gini mending gue balik ke Om Haris walau jadi simpanan tapi hidup gue enak. Nggak kayak gini, tidur di lantai, makan mie. Rian ternganga. Kata-kata itu menamparnya lebih keras daripada tamparan fisik. Jadi, kamu cuma mau uangku? Bisik Rian. Iyalah. Emang lo pikir gue mau sama cowok lembek kayak lo, kalau bukan karena lo janjiin kemewahan? Cinta? Makan tuh cinta. Bella meludah ke lantai. Rian terduduk lemas di pojokan kamar kontrakan yang pengap itu. Bayangan wajah Sarah yang tulus, masakan Sarah yang hangat, senyum Sarah yang menyambutnya pulang kerja meski lelah, kini berputar di kepalanya. Dia telah menukar berlian dengan batu kali. Dia telah membuang surga demi neraka. Dan yang paling menakutkan bagi Rian adalah kenyataan bahwa ini baru hari pertama dari sisa hidupnya yang hancur. Waktu pembayaran utang 20 juta tinggal 40 jam lagi. Bayangan jeruji besi mulai menghantuinya. Sementara di tempat lain, aku sedang menyusun toples-toples kue kering buatanku. Pesanan mulai berdatangan dari teman-teman yang simpati melihat videoku. Bismillah, ucapku mantap. Hidup baru dimulai. Waktu adalah hakim yang paling kejam bagi mereka yang bersalah. Bagi Rian, waktu 2x 24 jam yang diberikan perusahaan terasa berjalan secepat kilat. Matahari sore mulai condong ke barat, menandakan berakhirnya tenggat waktu pengembalian dana 20 juta rupiah itu. Di dalam kontrakan sempit yang pengap, Rian mondar-mandir seperti setrika rusak. Keringat dingin membasahi kaos oblongnya yang sudah dipakai 2 hari berturut-turut. Mobilnya, aset terakhir yang ia banggakan, gagal terjual cepat. Showroom mobil bekas menawar dengan harga sadis karena BPKB-nya masih di leasing, dan proses over kredit memakan waktu. Sementara teman-teman yang dulu sering ia traktir saat jaya, kini mendadak hilang di telan bumi. WhatsApp centang 1, telepon dialihkan. Rian benar-benar sendirian. Bel, kamu beneran gak ada perhiasan yang bisa dijual? Kalung emas yang aku belikan bulan lalu mana? Tanya Rian putus asa, menatap Bella yang sedang duduk santai mengikir kukunya. Bella mendengus, tanpa menoleh.
Udah aku jual buat bayar DP apartemen bulan kemarin. Mas, kamu lupa? Lagian, kalaupun ada, aku nggak mau jual. Itu hak aku. Hak kamu? Suara Rian meninggi. Aku terancam di penjara, Bel. Kalau aku masuk penjara, siapa yang ngurus kamu? Ya makanya usaha dong. Jangan cuma nekan istri, bentak Bella balik. Katanya laki-laki tanggung jawab. Masa masalah duit segitu aja nggak becus. Belum sempat Rian membalas, gedoran keras terdengar di pintu depan. Dok, dok, dok. Selamat sore. Kami dari kepolisian. Jantung Rian serasa berhenti berdetak. Wajahnya pucat pasi, darah seolah surut dari kepalanya. Dia menatap pintu kayu lapuk itu dengan tatapan horor. Bella melompat dari duduknya, wajahnya tak kalah pucat. Tapi bukan karena khawatir pada Rian, melainkan takut terbawa-bawa. Mas, itu polisi. Jangan bilang aku ikut nikmatin uangnya ya. Awas kamu, ancamnya berbisik. Pintu terbuka. 2 orang petugas berseragam coklat berdiri tegap, didampingi oleh perwakilan legal dari kantor lama Rian. Di belakang mereka, beberapa tetangga kontrakan mulai berkumpul, berbisik-bisik ingin tahu. Saudara Rian Hadinata? Tanya petugas itu tegas. Iya, Pak, jawab Rian gemetar. Lututnya lemas, hampir tidak sanggup menopang tubuhnya. Kami membawa surat perintah penahanan atas laporan dugaan penggelapan dana perusahaan yang dilaporkan oleh PT Cipta Karya. Saudara diminta ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Rian menoleh ke arah perwakilan kantornya. Pak Dedi, staf legal yang dulu sering makan siang bersamanya. Didi, tolonglah, bisa dibicarakan kekeluargaan kan? Gue janji ganti, kasih gue waktu seminggu lagi. Pak Dedi menatap Rian dingin tanpa ekspresi. Sudah telat, Yan. Pak Direktur sudah tanda tangan berkas. Ini bukan cuma soal uang, tapi soal integritas. Lo memalsukan kondisi istri lo yang lo bilang koma, itu fatal. Polisi memborgol kedua tangan Rian. Bunyi klik logam dingin yang mengunci pergelangan tangannya terdengar begitu mengerikan di telinga Rian. Itu adalah suara akhir dari kebebasannya. Akhir dari harga dirinya. Saat Rian digiring keluar, dia menoleh ke arah Bella. Dia berharap istrinya itu menangis, memeluknya, atau setidaknya memberinya tatapan penguat. Namun, Bella berdiri mematung di pojokan ruangan, memeluk Rio erat-erat. Matanya liar menghindari tatapan polisi. Dia tidak mendekat. Dia tidak berteriak memanggil nama Rian. Dia justru terlihat jijik. Bel, jaga diri. Lirih Rian saat melewati ambang pintu. Bella hanya diam. Rian dimasukkan ke dalam mobil polisi diiringi tontonan warga sekitar yang mencemooh. Oalah, itu tuh yang viral kemarin? Pantesan mukanya kayak maling. Syukur, kualat sama istri tua. Di dalam mobil yang melaju menuju kantor polisi, air mata Rian akhirnya tumpah. Bukan air mata taubat, melainkan air mata ketakutan dan rasa sakit, karena dikhianati oleh wanita yang demi dirinya ia rela menghancurkan segalanya. Sementara itu, di sebuah rumah sederhana yang hangat, aroma mentega dan vanila memenuhi udara. Aku baru saja mengeluarkan loyang ketiga kue nastar dari oven. Dika dan Nisa duduk di meja makan, sibuk menempelkan stiker logo, Dapur Bunda Sarah, pada toples-toples plastik. Mereka tertawa riang, berebut siapa yang paling rapi menempel stiker. Bunda, stikernya habis. Seru Nisa. Sebentar ya, sayang, Bunda ambilkan di laci, sahutku sambil tersenyum. Ponselku berdering. Nama pengacara yang membantuku, Pak Arman, muncul di layar. Pak Arman adalah teman lama Bapak yang bersedia membantuku secara pro bono, karena kasihan dengan kasusku. Halo, Pak Arman. Bagaimana? Berita bagus, Bu Sarah. Suara Pak Arman terdengar renyah. Gugatan cerai ibu sudah masuk dan mendapat jadwal sidang pertama 2 minggu lagi. Mengingat kondisi tergugat yang baru saja ditahan polisi sore ini, kemungkinan proses verstek, putusan tanpa kehadiran tergugat, akan lebih cepat. Hak asuh anak sudah pasti jatuh ke tangan ibu 100%. Tanganku yang memegang toples terhenti. Ditahan polisi? Rian di penjara? Pak? Iya, Bu.
Baru saja saya dapat info dari rekan di kepolisian. Kasus penggelapan dana kantor. Dia tidak bisa mengembalikan uang dalam tenggat waktu. Hening sejenak. Ada rasa nyeri yang aneh di dadaku. Bukan rasa cinta, tapi rasa prihatin. Bagaimana mungkin pria yang dulu begitu gagah dan bertanggung jawab, kini berakhir di balik jeruji besi hanya dalam hitungan hari setelah dia memutuskan berkhianat? Terima kasih infonya, Pak. Lanjutkan prosesnya. Saya tidak akan mundur. Aku menutup telepon dan menatap anak-anakku. Mereka terlihat bahagia. Jauh lebih bahagia daripada saat tinggal di rumah megah tapi hampa kasih sayang ayah yang sibuk berselingkuh. Tuhan Maha Adil. Dia tidak tidur. Karma itu nyata, dan dia datang lebih cepat dari kurir paket ekspres. Kembali ke kontrakan sempit itu. Malam telah larut. Sepeninggal Rian, Bella tidak menangisi suaminya. Dia justru sibuk membongkar lemari pakaian. Dia memasukkan semua baju-bajunya dan baju Rio ke dalam koper besar. Mama, Papa mana? Kok nggak pulang? Tanya Rio polos. Papa pergi jauh. Nggak usah nanya-nanya. Sentak Bella kasar sambil melempar baju ke dalam koper. Bella tahu kapal ini sudah karam. Rian sudah tamat. Karirnya hancur, uangnya habis, dan sekarang jadi narapidana. Tidak ada gunanya lagi bertahan menjadi istri Rian. Status, Nyonya Rian, tidak lagi memberinya makan, malah memberinya malu. Otak licik Bella bekerja cepat. Dia membuka daftar kontak di ponselnya. Dia mencari nama-nama lama. Laki-laki masa lalu yang mungkin masih bisa dia manfaatkan. Jarinya berhenti di nama, Ko Edi, juragan besi. Pria tua bangka yang dulu pernah mengejarnya sebelum dia bertemu Rian. Ko Edi memang sudah beruban dan perutnya buncit, tapi dompetnya tebal. Bella menekan tombol panggil, lalu mengubah suaranya menjadi manja dan mendayu-dayu. Halo, Koko sayang. Apa kabar? Iya, ini Bella. Koko masih ingat aku nggak? Aku lagi sedih nih, Ko. Butuh teman curhat? Boleh nggak aku main ke ruko Koko malam ini? Senyum licik mengembang di bibir Bella saat mendengar jawaban antusias dari ujung telepon. Tanpa menoleh lagi ke arah foto pernikahan mereka yang tergeletak miring di atas meja, Bella menyeret kopernya keluar. Dia meninggalkan kontrakan itu. Dia meninggalkan Rian yang sedang kedinginan di sel tahanan. Dia pergi mencari inang baru untuk dihisap darahnya. Di kantor polisi, Rian duduk meringkuk di sudut sel tahanan sementara yang bau pesing. Dia berbagi ruangan dengan 2 pencopet dan 1 pemabuk. Lantainya dingin, tidak ada kasur, hanya tikar tipis yang lembab. Rian menatap langit-langit sel yang berjamur. Bayangan kejadian hari ini berputar di kepalanya. Wajah dingin Pak Dedi, tatapan merendahkan para tetangga, dan yang paling menyakitkan, tatapan kosong Bella. Dia ingat Sarah. Sarah yang selalu memijat kakinya saat dia pulang kerja. Sarah yang selalu menyisihkan paha ayam terbesar untuknya. Sarah yang rela memakai daster sobek demi membelikan Rian kemeja kerja yang bagus. Sarah. Bisik Rian lirih, air matanya menetes lagi. Maafkan aku, Sar. Dia mencoba meminjam ponsel petugas dengan alasan menghubungi keluarga. Dengan tangan gemetar, dia menghafal nomor Sarah yang sudah di luar kepala. Tut, tersambung. Halo, suara Sarah terdengar datar di ujung sana. Sarah, ini aku, Mas Rian. Tolong aku, Sar. Rian berteriak histeris, tidak peduli tatapan tahanan lain. Aku di penjara, Sar. Tolong cabut gugatan kamu, tolong bicaralah sama kantor aku. Kamu punya tabungan kan? Tolong tebus aku, Sar. Aku janji bakal ceraikan Bella. Aku bakal balik sama kamu. Aku salah, Sar. Aku hilaf. Hening sejenak. Rian menunggu dengan napas tertahan, berharap hati lembut Sarah akan luluh seperti biasanya. Namun, jawaban Sarah terdengar dingin, setajam silet. Mas, kamu bukan suamiku lagi. Kamu cuma orang asing yang pernah menumpang hidup di hatiku. Nikmatilah Hotel Prodeo MU. Itu buah tangan dari keserakahanmu sendiri. Jangan hubungi aku lagi. Nomor ini khusus untuk pelanggan kue, bukan untuk pengemis maaf. Klik. Sambungan terputus.
Rian menatap gagang telepon itu dengan pandangan nanar. Dia meraung, memukulkan tangannya ke jeruji besi hingga berdarah. Dia telah kehilangan segalanya. Berlian yang dia sia-siakan kini telah menjadi bintang yang tak terjangkau, sementara dia terpuruk di dalam lumpur yang dia buat sendiri. Malam itu, Rian tidur meringkuk kedinginan, ditemani penyesalan yang membakar dada, sementara di kejauhan, Bella sedang tertawa manja di pelukan lelaki tua lain, dan Sarah tidur nyenyak memeluk anak-anaknya dengan perasaan lega yang luar biasa. Roda nasib telah berputar, dan Rian kini berada tepat di bagian paling bawah, terlindas oleh kesombongannya sendiri. 1 bulan telah berlalu. 1 bulan yang terasa seperti 1 abad bagi Rian. Di balik tembok beton yang tinggi dan kawat berduri, Rian kehilangan segalanya. Berat badannya turun drastis. Wajahnya yang dulu terawat kini tirus, ditumbuhi brewok kasar yang tak beraturan. Kulitnya kusam. Matanya cekung, kehilangan cahaya kehidupan. Setiap hari Kamis adalah jadwal kunjungan. Dan setiap hari Kamis pula, Rian duduk di ruang tunggu pengunjung dengan hati berdebar, berharap melihat wajah Bella muncul dari balik pintu besi itu. Dia membayangkan Bella datang membawa makanan enak, menangis memeluknya, dan mengatakan bahwa dia sedang berjuang mencari pengacara hebat untuk membebaskannya. Namun, harapan itu perlahan membusuk menjadi kepahitan. Minggu pertama, nihil. Minggu kedua, nihil. Minggu ketiga, nihil. Hari ini, minggu keempat. Pintu besi terbuka. Rian menegakkan punggungnya. Namun, bukan sosok wanita cantik bergaun modis yang masuk, melainkan sepasang suami istri tua dengan pakaian lusuh dan wajah penuh duka. Bapak dan ibu. Orang tua Rian dari kampung. Rian merasakan hantam keras di dadanya. Rasa malu yang luar biasa membuatnya ingin menenggelamkan diri ke dalam lantai semen. Dia melihat ibunya berjalan terpincang-pincang, matanya bengkak, sementara bapaknya menatap Rian dengan rahang mengeras. Bu, Pak. Suara Rian parau, nyaris tak terdengar. Tanpa aba-aba, ibunya langsung memeluk Rian lewat pembatas kaca, karena Rian tahanan titipan yang belum vonis, penjagaan cukup ketat. Tangis wanita tua itu pecah, menggema memilukan di ruangan yang sumpek itu. Ya Allah, Le, kenapa nasibmu jadi begini? Apa salah ibu mendidikmu sampai kamu jadi maling? Sampai kamu khianati istrimu yang baik itu? Ratap ibunya. Rian menunduk, air matanya menetes di atas meja besi. Maafin Rian, Bu. Rian hilaf. Bapaknya menggebrak meja pelan. Matanya nyalang menatap Rian. Hilaf itu sekali, Yan. Kalau sampai nikah lagi diam-diam, malsuin data kantor, nelantarin anak, itu bukan hilaf. Itu bejat. Rian janji bakal perbaiki semuanya. Pak, Rian bakal balik sama Sarah. Balik sama Sarah. Bapaknya tertawa getir. Kamu mimpi. Tadi sebelum kesini, kami mampir ke rumah Sarah. Kami minta maaf. Kami sujud di kakinya minta dia cabut gugatan cerai. Tapi Sarah sudah bulat tekadnya. Dia bilang hatinya sudah mati buat kamu. Rian terdiam. Harapan terakhirnya untuk kembali ke kehidupan nyaman bersama Sarah musnah sudah. Terus, Bella mana, Bu? Istri Rian mana? Dia pasti sakit makanya nggak bisa jenguk, kan? Tanya Rian, masih mencoba menyangkal kenyataan. Ibunya melepaskan pelukan, menatap Rian dengan tatapan kasihan bercampur marah. Istri macam apa dia? Kami datang ke kontrakan kalian, kosong. Tetangga bilang dia sudah angkat kaki sehari setelah kamu ditangkap. Dan tadi, ibu menelan ludah, seolah jijik mengucapkan kalimat selanjutnya. Tetangga bapak yang kerja di pasar grosir bilang, dia lihat Bella gandengan sama juragan besi, Ko Edi. Gelendotan manja, ketawa ketiwi naik mobil mewah. Dunia Rian berputar hebat. Telinganya berdenging. Bella selingkuh lagi? Meninggalkannya di saat dia jatuh terpuruk demi wanita itu? Dia perempuan ular. Rian, desis bapak. Kamu buang berlian demi memungut bangkai. Sekarang rasakan sendiri akibatnya. Kami kesini cuma mau lihat kamu masih hidup atau tidak. Kami pulang. Jangan harap kami bisa tebus kamu. Sawah di kampung sudah habis buat sekolahin kamu dulu biar jadi orang sukses. Tapi malah jadi narapidana. Bapak menarik tangan ibu untuk berdiri.
Mereka berbalik pergi, meninggalkan Rian yang terpaku dengan mulut menganga. Hatinya hancur berkeping-keping. "Bella," desis Rian, tangannya mengepal hingga kukunya menancap ke daging. "Aku bakal bunuh kamu kalau aku keluar nanti." Tapi ancaman itu hanya gema kosong. Dia terkurung, tak berdaya. Sementara itu, di sebuah kedai kopi kekinian di pusat kota, Sarah sedang menandatangani sebuah berkas penting. Di hadapannya duduk Pak Arman, pengacaranya, dan seorang notaris. Sarah tampak berbeda. Aura kesedihan yang dulu menyelimutinya telah hilang, berganti dengan aura wanita karir yang percaya diri. Dia mengenakan blus putih bersih dan celana kulot kain yang rapi. Wajahnya segar, meski hanya dipulas makeup tipis. "Selamat, Bu Sarah," ucap Pak Arman sambil menyerahkan salinan putusan pengadilan. Ketuk palu sudah dilakukan tadi pagi secara verstek. Karena Rian tidak bisa hadir dan tidak mengirimkan wakil, hakim langsung mengabulkan gugatan cerai ibu. Hak asuh Dika dan Nisa jatuh penuh ke tangan ibu. Rian diwajibkan memberi nafkah anak, meski saya ragu dia bisa bayar dalam waktu dekat. Sarah menerima map itu dengan tangan mantap. Dia mengusap sampulnya pelan. "Terima kasih, Pak Arman. Soal nafkah Rian, saya tidak berharap. Saya bisa menghidupi anak-anak saya sendiri." "Oh ya, satu lagi," notaris menambahkan. "Soal izin usaha, dapur Bunda Sarah, sudah beres. Ibu sudah bisa mulai menempati ruko sewaan di Jalan Pemuda mulai besok." Sarah tersenyum lebar. Senyum yang benar-benar lepas. Usaha kue keringnya meledak pasca kejadian viral itu. Banyak orang yang awalnya membeli karena simpati, kini menjadi pelanggan tetap karena rasa kue buatannya memang enak. Pesanan membludak hingga dia harus merekrut 2 tetangga untuk membantu, dan kini dia berani menyewa ruko kecil untuk toko offline. "Alhamdulillah," gumam Sarah. "Ini awal hidup baru kita, Nak." Saat berjalan keluar dari kedai kopi, Sarah melihat pantulan dirinya di kaca jendela. Dia bukan lagi istri Rian. Dia adalah Sarah, wanita mandiri, ibu yang kuat, dan pengusaha. Dia merasa ringan, seolah beban ratusan kilo di pundaknya baru saja diangkat. Di tempat lain yang penuh kemewahan semu, Bella sedang menikmati makan siang di sebuah restoran seafood mahal. Di hadapannya duduk Ko Edi, pria berusia hampir 60 tahun dengan perut buncit dan gigi emas. Bella tertawa dibuat-buat setiap kali Ko Edi melontarkan lelucon garing. Tangannya sibuk mengupas kepiting, menyuapi pria tua itu dengan gaya manja yang berlebihan. "Kamu pinter banget sih kupas kepitingnya, Bel. Makin sayang deh Koko," ucap Ko Edi sambil mencubit pipi Bella. "Ah Koko bisa aja." Ko, tas yang di etalase mal depan itu bagus loh, warna merah marun," pancing Bella, matanya berbinar licik. "Beres, nanti kita beli. Asal malam ini kamu, servis, Koko yang bener ya," jawab Ko Edi sambil mengedipkan mata genit. Bella menahan rasa mual di perutnya. Dia jijik sebenarnya. Dia rindu Rian yang muda dan gagah. Tapi Rian miskin sekarang. Rian bau penjara. Sementara Ko Edi bau uang, meski napasnya bau tembakau. Bagi Bella, uang adalah oksigen. Dia rela menjual harga dirinya demi tetap bisa pamer di media sosial. Ponsel Bella bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Isi pesan, "Bel, ini ibu, mertua. Tolong jenguk Rian. Dia depresi berat. Dia butuh kamu. Jangan jadi istri durhaka." Bella membaca pesan itu sekilas, lalu mendengus sinis. "Siapa, yang?" tanya Ko Edi. "Nggak penting, Ko. Biasa, sales asuransi nawarin produk." "Ganggu aja," jawab Bella santai. Jarinya dengan cepat memblokir nomor itu, lalu menghapus pesan tersebut. Tidak ada rasa bersalah sedikit pun. Di kamus hidup Bella, orang yang sudah jatuh tidak layak untuk ditolong, melainkan ditinggalkan. "Yuk, Ko, kita beli tasnya sekarang," ajak Bella sambil menggandeng lengan pria tua itu, melangkah keluar restoran dengan sepatu hak tingginya, menginjak-injak sisa kenangannya bersama Rian tanpa menoleh ke belakang. Malam harinya, Rian menerima surat dari pengadilan yang diantar oleh sipir penjara. Dia membukanya dengan tangan gemetar di bawah cahaya lampu sel yang remang-remang. Matanya memindai kata demi kata. "Akta cerai.
Memutuskan, pernikahan antara Rian Hadinata dan Sarah Dwi Jayanti putus karena perceraian. Rian meremas kertas itu ke dadanya. Dia meringkuk di sudut sel, menggigit bibirnya agar isak tangisnya tidak terdengar oleh tahanan lain yang sedang tidur. Selesai sudah. Sarah resmi bukan miliknya. Bella resmi meninggalkannya. Orang tuanya resmi kecewa padanya. Dan dia, resmi menjadi sampah masyarakat. Di keheningan malam penjara yang mencekam, Rian akhirnya menyadari satu hal yang terlambat. Neraka itu bukan tempat yang kita tuju setelah mati. Neraka adalah keadaan di mana kita melihat orang yang tulus mencintai kita bahagia tanpamu, sementara kita hancur karena mengejar nafsu sesaat. Dan malam ini, Rian sedang terpanggang di neraka dunia buatannya sendiri. Sementara di kejauhan, di sebuah kamar yang hangat, Sarah mematikan lampu tidur, memeluk Dika dan Nisa, dan tidur dengan nyenyak tanpa mimpi buruk untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir. Babak baru telah dimulai. Sang pengkhianat membusuk, sang parasit berpindah inang, dan sang korban bangkit menjadi pemenang. 5 tahun. Waktu bergulir begitu cepat bagaikan pasir yang lolos dari celah jari. Bagi sebagian orang, 5 tahun adalah waktu yang singkat. Namun bagiku, 5 tahun ini adalah sebuah metamorfosis. Dari ulat yang rapuh, terinjak-injak, kini aku telah menjadi kupu-kupu yang terbang tinggi dengan sayap yang kokoh. Siang ini, matahari bersinar terik di langit Jakarta. Namun, di dalam dapur Bunda Sarah Resto, udara terasa sejuk dan beraroma vanila. Ini adalah cabang ketigaku yang baru saja diresmikan. Ya, usaha kue kering rumahan yang dulu kurintis dengan air mata, kini telah berkembang menjadi kerajaan kuliner kecil yang disegani. Aku berdiri di lantai 2, memandang ke bawah melalui dinding kaca. Restoran penuh sesak. Pegawai berseragam rapi hilir mudik melayani pelanggan. Di salah satu meja sudut, aku melihat Dika, kini sudah SMP kelas 1, sedang mengajari adiknya, Nisa, mengerjakan PR matematika. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, santun, dan bahagia, meski tanpa sosok ayah di sisi mereka. Bu Sarah, ada tamu di bawah. Katanya memaksa ingin bertemu ibu. Tapi manajer tokoku, Santi, tampak ragu. Penampilannya agak mencurigakan, Bu. Seperti gelandangan. Tapi dia ngaku kenal ibu. Dahiku berkerut. Siapa namanya? Dia tidak mau sebut nama. Dia cuma bilang dia dari masa lalu. Jantungku berdesir pelan. Firasatku bekerja. Aku mengangguk. Biarkan dia menunggu di pos satpam luar. Jangan biarkan masuk ke dalam restoran, nanti pelanggan terganggu. Saya akan turun. Aku merapikan blazer krem yang kumenakan, menarik napas panjang, dan melangkah turun. Sepatu hak tinggiku berdetak tegas di lantai marmer. Aku bukan lagi Sarah yang dulu. Aku tidak takut pada hantu masa lalu. Di pos satpam yang panas, seorang laki-laki duduk menunduk. Tubuhnya kurus kering, kulitnya hitam terbakar matahari. Rambutnya sudah memutih di sana-sini, kusam dan berantakan. Dia memakai kemeja lusuh yang kerahnya sudah dekil dan celana bahan yang kepanjangan serta sandal jepit tipis. Saat dia mengangkat wajahnya, aku sempat terperangah. Butuh beberapa detik bagiku untuk mengenali gurat wajah itu di balik keriput dan penderitaan yang terpahat di sana. Rian. Mantan suamiku. Mantan manajer proyek yang dulu gagah, wangi, dan sombong. Pria yang membuangku demi wanita lain. Kini dia tampak lebih tua 10 tahun dari usia aslinya. Sarah. Suaranya parau, bergetar saat melihatku. Matanya menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala, seolah tak percaya wanita elegan di hadapannya adalah mantan istrinya yang dulu ia hina bau bawang. Ada perlu apa? Tanyaku datar. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian. Hanya rasa dingin. Rian mencoba tersenyum, tapi terlihat menyedihkan. Aku baru bebas seminggu yang lalu, Sar. Bebas bersyarat. Lalu? Aku cari kerja susah. Catatan kriminal bikin semua perusahaan nolak aku. Teman-teman lama nggak ada yang mau bantu. Orang tua di kampung. Rian menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Bapak meninggal 2 tahun lalu karena serangan jantung, Sar. Ibu sekarang sakit-sakitan dan gak mau nerima aku pulang. Aku terdiam.
Kabar kematian mantan bapak mertua sempat kudengar, dan aku sempat mengirim karangan bunga tanpa nama. Turut berduka, ucapku singkat. Rian tiba-tiba berlutut di kakiku. Satpam hendak menariknya, tapi aku memberi isyarat tangan untuk membiarkannya. Sar, tolong aku. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku lapar, Sar. Aku tidur di peran toko orang. Tolong izinkan aku kerja di sini. Jadi tukang cuci piring pun nggak apa-apa. Atau, izinkan aku ketemu anak-anak. Aku kangen Dika dan Nisa. Aku menatap puncak kepala Rian yang beruban. Dulu, kepala ini yang merencanakan kebohongan untuk menipuku. Dulu, mulut ini yang bilang aku tidak selevel dengan selingkuhannya. Bangun, Rian, perintahku. Dia mendongak penuh harap. Kamu tidak bisa bekerja di sini, kataku tegas. Aku tidak mempekerjakan orang yang tidak punya integritas. Dan soal anak-anak. Aku menunjuk ke arah kaca restoran di mana Dika dan Nisa sedang tertawa. Rian mengikuti arah telunjukku. Dia melihat mereka. Air matanya tumpah. Mereka bahagia, Rian. Tanpamu. Dika sudah tahu apa yang kamu lakukan pada kami. Dia sendiri yang bilang dia tidak mau bertemu ayah yang menelantarkan mereka demi perempuan lain. Aku tidak akan memaksa anak-anakku menemui sumber trauma mereka. Aku ayah kandungnya, Sar. Ayah kandung itu cuma status biologis. Ayah yang sejati itu hadir, menafkahi, dan melindungi. Kamu gagal di ketiganya. Aku membuka dompetku, mengambil 5 lembar uang 100 ribuan. Aku mengulurkannya pada Rian. Ambil ini, anggap sedekah Jumat. Beli makan, beli baju yang layak. Lalu pergi dari sini dan jangan pernah kembali. Jangan ganggu hidup kami lagi. Rian menatap uang itu dengan tangan gemetar. Harga dirinya hancur lebur. Dia menerima uang itu karena perutnya yang lapar tidak bisa diajak kompromi. Sar, maafin aku. Isaknya. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Rian. Makanya aku bisa sukses seperti sekarang. Karena aku tidak membawa dendam. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Pintu masa lalu sudah terkunci rapat. Kuncinya sudah kubuang ke laut. Aku membalikan badan, berjalan kembali masuk ke dalam istanaku yang sejuk, meninggalkan Rian yang menangis terseduh-seduh di pos satpam, memegang uang 500 ribu seperti memegang nyawanya sendiri. Malam harinya, hujan turun rintik-rintik di sudut kota yang kumuh. Rian berjalan gontai menyusuri lorong pasar malam yang becek. Dia baru saja membeli nasi bungkus. Uang pemberian Sarah masih tersisa, tapi dia tidak tahu harus tidur di mana malam ini. Tiba-tiba, matanya menangkap sosok wanita di pinggir jalan, di bawah lampu merkuri yang remang-remang. Wanita itu duduk beralaskan kardus, mengenakan daster yang sudah sobek di bagian bahu. Rambutnya kusut masai, wajahnya penuh bopeng bekas penyakit kulit yang tidak diobati. Di depannya ada kaleng bekas biskuit untuk menampung recehan. Di sebelahnya, seorang anak kecil kurus, Rio, sedang tertidur meringkuk kedinginan. Rian mendekat. Dia mengenali wanita itu. Bukan dari wajahnya yang sudah hancur, tapi dari tatapan matanya yang licik namun kini redup. Bella, bisik Rian. Wanita itu mendongak. Matanya membelalak kaget. Mas, Rian? Pertemuan dua pendosa itu terjadi di tempat yang paling hina. Di pinggir selokan pasar, di antara tumpukan sampah. Kamu jadi gembel? Tanya Rian tak percaya. Bella tertawa sumbang, suaranya serak seperti nenek sihir. Ko Edi bangkrut 2 tahun lalu kena tipu judi online. Dia stroke, lalu keluarganya ngusir aku. Aku nggak punya keahlian, nggak punya ijazah, muka udah hancur karena krim abal-abal. Siapa yang mau sama aku? Bella menatap Rian sinis. Kamu juga sama kan? Keluar penjara jadi gembel? Mana jas mahalmu? Mana mobilmu? Diam kamu, bentak Rian. Ini semua gara-gara kamu. Kalau aku nggak ketemu kamu lagi, aku masih hidup enak sama Sarah. Aku masih punya rumah, punya istri yang tulus. Salah sendiri mau digoda. Bella meludah ke tanah. Dasar laki-laki lemah. Jangan nyalahin aku atas nafsumu sendiri. Perempuan setan. Rian emosi, hendak memukul Bella, tapi tenaganya tidak ada.
Dia hanya terduduk lemas di sebelah Bella. Di sanalah mereka berakhir. Suami istri yang dulu menikah dengan pesta 75 juta hasil menipu, kini duduk berdampingan di atas kardus basah. Tidak ada cinta, tidak ada harta. Hanya ada saling menyalahkan dan penyesalan yang tak berujung. Orang-orang yang lewat menatap mereka dengan jijik. Ih, gembel ribut melulu. Bau lagi. Rian menatap langit gelap yang meneteskan air. Dia teringat wajah Sarah tadi siang. Cantik, wangi, berwibawa, dan kaya raya. Wanita yang dia sia-siakan, kini bersinar terang seperti berlian di langit. Sementara dia dan Bella, wanita yang dia bela mati-matian, kini hanyalah sampah yang teronggok di pinggir jalan. Keesokan paginya, aku mengemudikan mobilku menuju sekolah anak-anak. Mobil SUV putih baruku melaju mulus membelah jalanan kota. Di lampu merah perempatan pasar, aku melihat pemandangan itu. Satpol PP sedang melakukan razia gelandangan dan pengemis. Dari balik kaca mobil yang tertutup rapat, aku melihat Rian dan Bella sedang diseret paksa ke dalam truk Satpol PP. Mereka meronta-ronta, saling teriak, saling menyalahkan, sementara Rio menangis histeris. Mereka terlihat begitu kotor, menyedihkan, dan tak berdaya. Anak-anakku di kursi belakang sedang asyik bernyanyi mengikuti lagu di radio, tidak menyadari pemandangan tragis di luar sana. Aku menatap mereka sejenak. Ada rasa iba sebagai sesama manusia, tapi rasa itu segera hilang tertutup logika. Itu adalah jalan yang mereka pilih. Mereka memilih menari di atas bara api, maka wajar jika kini kaki mereka hangus terbakar. Lampu lalu lintas berubah hijau. Aku menginjak gas, melajukan mobilku menjauh dari keributan itu. Menjauh dari masa lalu yang kelam. Bunda, nanti pulang sekolah kita jadi beli es krim? Tanya Nisa ceria. Aku tersenyum, menatap spion tengah. Tentu saja, sayang. Kita beli yang paling besar. Mobilku melaju kencang menuju masa depan yang cerah. Di belakangku, Rian dan Bella semakin mengecil, hingga akhirnya lenyap tak terlihat lagi, tertelan oleh debu jalanan dan karma yang telah menunaikan tugasnya dengan sempurna.